Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Mujaddid Media akan mengulas mengenai strategi Baibars dalam Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut merupakan peristiwa maha penting yang pernah terjadi pasca penyerangan Mongol atas Baghdad. Tampilnya Mongol di panggung sejarah dunia dimitoskan menjadi bangsa dikdaya, sedangkan pihak musuh adalah dinasti Mamalik yang mempunyai pemimpin kuat, kesulitan pasukan, serta didukung dengan ulama Rabbani yang tidak takut mati. Dalam jiwa mereka hanya ada dua kemungkinan, hidup mulia atau mati syahid. Setelah membumi hanguskan kota Baghdad tanpa ampun, Hulaguhan mulai melancarkan aksinya menuju wilayah Suriah. Perjalanan pasukan Mongol dimulai dari Baghdad, kemudian sungai Eufrat menuju Syria, dan melintasi Sinai. Pada bulan Januari tahun 1260 Masehi, Aleppo dihancurkan, Damaskus direbut dan diduduki. Kemudian pada bulan Maret, mereka berhasil menduduki Nablus, Gaza, Harran, dan Edessa jatuh dan dihancurkan oleh Mongol. Kemenangan demi kemenangan dapat diraih oleh dinasti Mongol, sehingga mengancam kekuasaan Daulah Mamluk di Mesir yang menjadi tumpuan harapan umat Islam sekitar. Rahasia kemenangan demi kemenangan pasukan Mongol disebabkan oleh tiga hal, antara lain kesatuan serta kesolidan mereka dalam melakukan penyerangan, perpecahan atau konflik di kaum muslimin sendiri, dan keberanian tinggi dalam menghadapi segala bentuk risiko yang akan mereka terima. Ketiga unsur inilah yang mengantarkan pasukan Mongol meraih sukses besar dalam operasi militernya. Pasukan Mongol berhasil memporak-porandakan kamp pertahanan tentara Islam di berbagai medan yang mereka lalui. Bala tentara Mongol menghancurkan kota, membakar sekolah dan perpustakaan, merobohkan masjid dan istana, dan membunuh lebih dari 1 juta orang Islam. Adapun orang Kristen dan Yahudi dibiarkan. Air sungai berubah warna akibat darah manusia dan buku yang dibakar. Mayat bergelimpangan dan baunya tersebar ke seluruh pelosok. Tidak hanya itu, pasukan Mongol pergi dengan membawa sebanyak mungkin harta rampasan perang. Beberapa peperangan yang telah dilakukan Mongol tidak pernah mengalami kekalahan, seperti kependudukannya atas Cina, Bukhara, Samarkand, Baghdad, dan Damaskus, sehingga membuat Mongol menjadi ditakuti oleh dunia saat itu. Target selanjutnya mereka arahkan untuk berhasad menguasai wilayah Mesir. Sebelum sampai Mesir, mereka mengirim utusan untuk menyampaikan sebuah surat ancaman kepada dinasti Mamluk. Setelah utusan tersebut menyampaikan surat kepada Qutuz, tanpa diduga, surat-surat yang berisi perintah agar Mamluk menyerah kepada pasukan Mongol ditolak oleh Sultan. Bahkan utusan tersebut dipenggal kepalanya karena dianggap sebagai membahayakan. Qutuz meminta masyarakat Mesir untuk mendukung pertempuran ini, karena jika musuh telah mengancam negara, maka rakyat seluruhnya harus memberikan harta dan nyawanya. Keputusan yang diambil dinasti Mamluk untuk berperang melawan pasukan Mongol dinilai sangat berani, mengingat pada waktu itu sebelumnya dinasti Mamluk sendiri sedang mengalami kondisi yang buruk. Di antaranya adalah krisis politik dan ekonomi internal. Baibars merupakan seorang visioner yang mampu merubah prajuritnya menjadi seorang mujahid teladan yang tak takut dengan siapapun, juga termasuk pasukan Mongol yang mencoba untuk mengancam kedaulatan mereka. Baibars seorang jenderal muslim puritan yang tak kenal kompromi. Ia tidak memperbolehkan angkatan perangnya membawa anggur dan melakukan tindakan-tindakan cabul, sehingga jika ada prajurit yang berani melanggar aturan tersebut, maka ia tidak akan segan-segan untuk menggantungnya. Baibars adalah seorang panglima militer yang berusaha menanamkan rasa kehadirannya di mana-mana kepada para anak buahnya. Prajurit Baibars menjadi militan karena terbentuk melalui desakan teror yang terpaksa harus mereka hadapi. Tahun 1260 Masehi merupakan sebuah pembuktian terbesar atas patriotisme yang sedang diuji dari kebrutalan pasukan Mongol yang semakin kuat dan bertindak semaunya.
Sebelum melakukan tindakan untuk memerangi Mongol, Baibars sesekali memerintahkan bawahannya untuk mengelilingi wilayah Mongol dalam tahap mencari informasi aktivitas invasi bangsa Mongol. Pada tahun 1259 Masehi, Hulagu datang bersama pasukannya menuju ke arah Syam. Di sana ia membunuh Raja Al-Kamil, lalu mengarak kepalanya di dalam kota Syam dan membawanya ke dalam kota Damaskus. Nasir yang menggantikan Raja Al-Kamil pada 1 tahun berikutnya segera melupakan permusuhannya dengan penguasa Mesir. Segera mungkin ia perintahkan Menteri Kamaluddin bin Adim ke Mesir guna meminta bantuan pasukan Mesir untuk menghadapi Mongol. Ia kabarkan kepada mereka bahwa pasukan Mongol sedang menyeberangi sungai Efrat dan telah tiba di Halb, serta semakin dekat posisinya ke negara-negara Syam. Mendengar informasi Menteri Kamaluddin bin Adim, orang-orang Mesir langsung mengadakan rapat mendadak yang dihadiri Hakim Agung Mesir, Qutuz, Baibars, untuk membahas informasi Menteri Kamaluddin bin Adim dari berbagai sudut pandang. Sehingga diputuskan bahwa penguasa Mesir meminta dana masyarakat untuk menghadapi musuh. Saifuddin Qutuz sadar betul bahwa pasukan Tatar pasti mengincar Mesir jika telah berhasil menguasai Syam. Oleh karena itu, ia mengambil inisiatif mendahului mereka dan menghadapi mereka sebelum mereka menyerangnya. Saifuddin Qutuz membentuk pasukan dan menyiapkan markas, kemudian berangkat menuju Syam di bawah pimpinan Baibars. Pada hari Jumat, tepatnya tanggal 5 Ramadan tahun 658 Hijriah atau 3 September tahun 1260 Masehi, terjadi peperangan dahsyat. Tentara Mamluk dan tentara Mongol saling berhadapan di Ain Jalut di dataran Esdraelon, Palestina. Pasukan Mamluk bertempur dengan bala tentara Mongol yang amat besar dan jauh lebih berpengalaman. Ketika kedua pasukan telah berhadapan, taktik yang dipakai oleh Panglima Baibars adalah menjebak pasukan Mongol di Megiddo. Baibars menyembunyikan sebagian besar pasukan berkudanya di bukit-bukit sekeliling dataran itu dan memerintahkan sebuah pasukan kecil maju untuk memancing serangan Mongol. Baibars kemudian menjatuhkan perangkapnya dengan memancing keluar pasukan berkuda Mongol yang terkenal hebat sekaligus kejam ke arah lembah sempit di dekat Ain Jalut dan memukul mundur pasukan Mongol secara telak. Setelah pasukan Mongol mulai terjebak, kemudian pasukan kuda Mamluk melakukan serangan balik dengan kekuatan penuh yang sebelumnya memang sudah bersembunyi di dekat lembah tersebut. Taktik seperti itu mengagetkan pasukan tentara Mongol yang dikomandai oleh Katabga Nuwain. Taktik ini adalah taktik yang sama digunakan oleh tentara Islam di dalam peperangan Nahawand. Taktik ini digunakan untuk menarik tentara Mongol yang mengalami keletihan di tengah-tengah medan peperangan. Medan Ain Jalut adalah wilayah perbukitan, kecuali di bagian utara. Kepungan dilakukan oleh Baibars untuk menarik tentara Mongol ke tengah medan pertempuran. Kitbugo tertipu. Dia mengerahkan seluruh tentaranya untuk masuk ke medan peperangan tanpa menyadari taktik tersebut. Padahal ia adalah panglima perang Mongol yang mahir sejak zaman Genghis Khan. Ketika perang Ain Jalut, beliau berusia lebih 60 tahun. Satu usia yang memberikan pengalaman yang tidak sedikit berkaitan taktik perang di zaman itu. Tentara Mongol berada dalam kepungan. Ketika serangan berkuda Islam muncul, Kitbugo menyadari kelalaiannya. Di sini ia tidak mendapatkan jalan lain kecuali terus berperang mati-matian sampai titik penghabisan. Kedua pasukan bertempur mati-matian dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kemenangan diraih pasukan Islam. Mereka berhasil menundukkan pasukan Mongol dengan mengagumkan, hingga membuat pasukan Mongol lari terbirit-birit. Mereka terus dibunuh oleh pasukan Islam. Pada perang tersebut, Katbaga Nuwin dan sebagian anggota keluarganya tewas. Panglima perang pasukan Islam memerintahkan Baibars dengan anak buahnya, khususnya pasukan kavaleri, untuk membuntuti pasukan Mongol yang kalah dan membunuh mereka di mana saja mereka berada. Pengejaran itu sampai ke wilayah kota Halab. Pasukan Mongol yang berada di Damaskus pada hari Ahad tanggal 7 Ramadan pada tahun 685 Hijriah, mereka juga dikejar oleh kaum muslimin Damaskus. Semangat menang kaum muslimin spontan menguat. Mereka membunuh pasukan Mongol yang melarikan diri dan membebaskan kaum muslimin yang tertawan. Berita kemenangan kaum muslimin tersiar di mana-mana dan mereka bergembira dengan kemenangan itu.
Baibars yang dibantu oleh penduduk muslimin Damaskus menggagalkan upaya pasukan Mongol dalam meminta perlindungan kepada orang-orang Kristen setempat dengan cara mengancam akan menghancurkan gereja tempat salib dan merusak rumah orang-orang Kristen. Sehingga dengan upaya gemilang Panglima Baibars dapat merebut kembali wilayah-wilayah Syam dari pasukan Mongol dan mengusir mereka. Ini merupakan sebuah pembuktian bahwa pasukan Mongol tidak dapat menghadapi pasukan Islam yang bersatu dan melupakan konflik internal mereka. Kekalahan pasukan Mongol di Ain Jalut sangat berdampak besar bagi psikologi pasukannya sebagai alarm kekalahan-kekalahan yang mengancam kedikdayaan Mongol. Peristiwa ini merupakan salah satu bagian yang tak terlupakan dalam sejarah peradaban Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejarah mengenai perang Ain Jalut sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.